Halo semuanya. Nah, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian, maksudnya share ke kalian kenapa aku ke Jerman dan kenapa pilihannya bahasa Jerman. Karena banyak sekali yang tanya ya. Jadi supaya mempermudah aku untuk share kenapa ke Jerman dan lain-lain. Nah, dengan suasana kayak begini, lagi hujan salju, bener-bener kayaknya bulan ini, tahun ini tuh saljunya memang banyak. Jadi sengaja supaya kalian juga ngelihat suasana Jerman saat bersalju. Sekarang ini kira-kira kayaknya lagi -2 atau -3, kurang lebih seperti itu, pokoknya dalam minus. Nah, balik ke topik. Aku itu kuliah bahasa Jerman di Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar, lulusan tahun 2014. Nah, dulunya aku itu pernah juga sebenarnya belajar bahasa Jerman di SMA. Aku dulu SMA Negeri 1 Pematang Siantar. Saat SMA aku tuh sama sekali nggak suka bahasa Jerman. Yang aku tahu cuman Guten Morgen, terus kayaknya cuman Ich liebe dich, Guten Morgen. Lebih dari itu aku sama sekali nggak tahu, karena memang sama sekali nggak punya interesa gitu ya. Nah, saat aku selesai, aku sebenarnya tuh dulu pengen kuliah bahasa Inggris karena aku senang bahasa Inggris waktu zaman SMA. Tapi mendiang bapakku gitu ya, udah almarhum sebenarnya, pengen aku unbedingt kuliah bahasa Jerman karena pengennya aku ngajar bahasa Jerman di kampusku, maksudnya kampusku Uni HKBP Nommensen. Jadi lambat cerita, karena aku mehr oder weniger gezwungen gitu ya, aku harus belajar bahasa Jerman. Jadi aku mulailah fokus belajar bahasa Jerman itu saat kuliah di Uni HKBP Nommensen Siantar gitu. Nah, sebenarnya saat aku kuliah itu susah sekali nangkap karena aku sama sekali nggak suka bahasa Jerman awal-awalnya. Nah, tapi karena kayak aku bilang tadi, aku kepaksa belajar, jadi harus belajar. Awalnya memang biasa nggak mudah, jadi aku tuh banyak fokus belajar saat di kuliah, di sekolah, di kuliah gitu ya, bangku kuliah, dan belajar lagi di rumah. Jadi selalu diulang-ulang dan akhirnya gitu ya, akhirnya mulailah tumbuh kecintaan kepada bahasa Jerman. Itu kayaknya mulai awal semester 2, semester 3 gitu. Jadilah aku tuh tanpa kuliah, maksudnya tanpa pelajaran di kuliah, aku mulai belajar bahasa Jerman sendiri, baca-baca buku, terus ngerjain soal-soal, dan akhirnya itu semester 4 mau ke semester 5 adalah ujian CIDS gitu ya, sertifikat untuk pelajar Indonesia ataupun mahasiswa Indonesia yang kuliah bahasa Jerman itu di Indonesia. Kita ada ujian secara B1 B2 aku rasa. Nah, pendek cerita, kita tuh ada kurang lebih 10 orang, dan awal-awalnya kita nggak dikasih tahu apa pemenangnya, maksudnya pemenang itu dapat apa gitu kan. Jadi saat itu juga aku tuh terpengen untuk lulus karena supaya dapat sertifikat itu. Dan saat itu kayaknya kami kurang lebih ada 12 orang, dan kakak Sambuk juga ikut di grup CIDS itu. Singkat cerita, dosen kita dulu saat itu yang membimbing kita tuh adalah dosen orang Jerman. Kita tuh selalu kuliah, kalau kuliahnya standar dulu 21 sampai 24 SKS per minggu. Nah, saat aku dan 2 temanku yang satu kelas dengan kakak angkatan gitu ya, kita tuh sampai kurang lebih SKS-nya 30 SKS per minggu gitu. Jadi kita dari pagi sampai sore, bahkan Senin sampai Jumat, kadang Sabtu kita tuh di kampus. Bayangin aja. So, jadilah seminggu sebelum ujian CIDS, kita tuh ada tryout. Aku tuh posisinya ranking 2 gitu ya. Sebenarnya kecewa dan senang. Kecewanya kenapa nggak peringkat 1, dan senangnya akhirnya sampai sejauh itu gitu ya. Nah, ujian lah. Kayaknya sehari sebelum ujian atau 2 hari sebelum ujian, dosen kami itu bilang, saat itu kampus kami ada kerjasama
kerjasama dengan VEM namanya. Jadi kayak Perserikatan Gereja di Dunia gitu ya. Mereka kerjasama dengan kampusku dan mereka bilang peringkat pertama, maksudnya nilai yang tertinggi saat ujian CIDS itu akan diberangkatkan ke Jerman, bayangin aja. Nah saat itulah semua dari kami tuh heboh belajar. Dan aku sama sekali nggak nyangka tiba-tiba saat diumumkan setelah ujian, diumumkan sama dosenku, ya ini nomor 5 kayaknya, nomor 5 dia mulai atau nomor 3 peringkat 3 nama aku nggak ada. Peringkat 2 nama aku juga nggak ada. Terus gue sama sekali nggak masuk 3 besar gitu kan. Akhirnya peringkat 1 ya si Martina, wah semuanya heboh. Aku sama sekali kayak nggak percaya. Gue akhirnya ke Jerman gitu. Mulailah sedikit lambat ya gimana ya ngomongnya, lambat laun mimpi jadi kenyataan. Akhirnya berangkatlah si Martina ke Jerman. Nah, jadi aku tuh sama sekali belum pernah, jujur aku tuh keluarga kami tuh keluarga sederhana. Jadi kami tuh nggak orang yang, nggak keluarga yang tipe bepergian gitu naik pesawat. Dan aku belum pernah sama sekali naik pesawat. Nih kawan-kawan. Ini harus kuceritakan karena itu lucu. Sorry tadi kameramannya agak keselip. Nah, kayak aku bilang tadi, jadi kami tuh belum pernah sama sekali bepergian naik pesawat. Nah, aku harus dari Medan ke Jakarta untuk berangkat sendiri ya. Aku harus dari Medan ke Jakarta untuk mengurus visaku. Ya, aku sama sekali nggak tahu. Ya udah aku urus visa, lancar semuanya, puji Tuhannya. Balik lagi dan tibalah saatnya aku akan berangkat ke Jerman gitu. Ini lucu sekali karena aku tuh cuma pegang uang 100 euro, uang kantongan aku 100 euro dari rumah. Nah jadilah aku berangkat dan Onawits ya, nggak tanpa bohong nih, aku tuh dalam penerbangan kurang lebih 13-14 jam sama sekali nggak makan. Halo. Nah aku tuh nggak makan karena aku takut kalau misalnya makanan di pesawat itu bayar, kawan-kawan. Jadi lucunya selama datang makan aku bilang aku nggak makan, cuma minum doang karena aku pikir oke lah cuma minum pasti aku bisa bayar gitu ya dengan uang 100 euro aku tadi. Sampailah aku di Jerman, di Aachen saat itu. Flughafennya di Düsseldorf gitu ya, Düsseldorf. Terus karena aku udah kelaparan, terus ngambil tiket, ngambil koperku lama, jadilah yang ngejemput aku itu udah pulang duluan. Dan aku tuh harus nunggu lagi sampai dijemput sama pihak VEM di Düsseldorf. Oke. Ini contohnya salah satu pemandangan di dalam hutan tempat aku saat ini ngevideoin perjalananku sampai ke Jerman. Begini kelihatannya kawan-kawan semuanya ya. So, jadi setelah aku nunggu beberapa jam di Düsseldorf di bandara itu, dan kalian tahu kan aku tuh kelaparan karena sama sekali gak ada makan. So datanglah yang ngejemput dan lanjutlah kami dari Düsseldorf itu ke Aachen. Disitulah tempat aku les bahasanya. Singkat cerita, aku tuh ikutin les bahasa level B2 karena sebelumnya itu, sebelum kita ikut les, kita bakal ikut dites dulu kamu tuh level bahasanya di mana saat itu gitu ya. Jadi aku sampai di kelas level B2. Nah, kurang lebih kami itu kayaknya 15 sampai 17 orang. Yang dari Asia aku, satu dari Jepang, terus ada yang dari Turki, semuanya kayaknya dari Eropa semua, dari Serbia, dari
Rusia dan lain-lain. Nah, sebulan ikut les di Aachen sama mereka. Kadang-kadang aku tuh kan aku tinggal di kayak di apartemen gitu yang disewain sama PWM, tempat yang kasih beasiswa. Nah, kalau pagi aku tuh makannya sereal, udah kayaknya aku biasa makan sereal di situ karena supaya nggak ribet kan. Siang aku makan sama teman-teman dari sekolah, dari tempat les, makan di Mensa, murah dan juga enak. Terus malam aku tuh sering makan, beli makan gitu maksudku, antara aku makan makanan Asia ataupun aku makan doner gitu. Nah, yang lucunya itu sama sekali aku tuh waktu dulu makan doner ya. Jadi doner itu kan roti, terus isinya daging, ayam ataupun sapi ataupun domba gitu kan. Terus sama sayur-sayuran. Nah, si Martina yang dulu sama sekali nggak bisa makan roti dan cuma makan nasi, beli doner. Rotinya dibuang, sayurnya dibuang, dia masak nasi dan makan nasi pakai daging doner. Itu tuh berulang kali aku lakukan saat aku masih sendiri di Aachen. Nah, setelah selesai les, aku tuh kurang lebih tinggal 2 bulan di Jerman. Sebulan lagi cuma jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan di Jena, terus jalan-jalan di Berlin, dan baliklah ke kampus. Nah, ini cerita bukan spiritual juga, tapi pengalamanku yang jujur yang ku alamin saat seminggu pertama aku di Aachen, sampai di Aachen gitu ya. Aku tuh hampir setiap hari mimpi aku tuh pulang ke Indonesia, terus pergi lagi ke Jerman. Itu seminggu berturut-turut 3-4 kali, bahkan sampai 5 kali, sampai aku berpikir itu kenapa gitu ya. Nah, 2 bulan terlewati di Jerman, aku baliklah ke Indonesia, balik ke kampus. Sampai aku di kampus, aku belum banyak cerita ke teman-teman ataupun ke dosen. Tiba-tiba satu dosenku itu, dosen yang ngajarin cheat sama kita waktu kuliah, dia ngenyalam aku, "Wah, selamat ya, kamu akan ke Jerman lagi." What? Aku sampai sama sekali, ini tuh itu beneran, ini mimpi atau ini hanya kayak kecandaan mereka gitu kan. Akhirnya dikasih tahu lah ke Jerman tuh kenapa, ngapain, dan lewat apa. Nah, jadi singkat cerita, buat kalian yang mahasiswa Indonesia yang belajar bahasa Jerman di kampus pasti tahu itu ujian cheat. Saat itu kita akan dapat beasiswa dari Goethe Institut Jakarta untuk pemenang maksudnya bukan pemenang sih, nilai tertinggi 1 dan kedua saat kami itu dari seluruh uni di Indonesia. Juara 1 dan juara 2 di kampus bakal diundi lagi nomornya, namanya. Dan 2 dari kami akan dikirim ke Jerman untuk ikut les bahasa Jerman gitu, Sprachkurs di Jerman. Dan nggak tahu kenapa, puji Tuhan, gluk semuanya beruntung sekali, itu benar-benar beruntung. Nomorku tertarik saat itu, salah satu nomor yang akan diberangkatkan ke Jerman gitu ya. Aku dan salah satu lagi itu temanku dari Bandung. Nah, jadilah aku berangkat lagi ke Jerman tuh, ke Hamburg saat itu sebulan. Padahal ini supaya meluruskan aja, dulunya dosenku tuh sudah bilang sama orang pihak Goethe, si Martina sudah ke Jerman dan dia tuh baru pulang dari Jerman, bisa nggak yang nomor 2, maksudnya juara 2-nya, peringkat kedua di kampusku, menggantikan dia yang ke Jerman. Dan dari pihak Goethe mereka itu nggak mau karena yang ditarik itu kan nomorku gitu. Jadi kalau misalnya antara aku yang berangkat atau sama sekali nggak ada yang berangkat dari kampusku gitu. Jadi pihak kampus pun pikir ya udahlah, daripada kehilangan kesempatan gitu kan, jadinya aku lah yang diberangkatkan ke Jerman saat itu. Itu tahun 2013 Mei ataupun Mei di Hamburg. Jadilah aku sebulan tinggal lagi di Hamburg. Saat itu aku tinggal di satu apartemen, berbagi sama salah satu teman dari tempat les juga dari Maroko. Ya sebulan, karena aku itu sendiri gitu hidupnya, jadi aku paling sering
ngabisin waktu sama temen-temenku. Ada yang dari temen dekatku saat itu dari Namibia, dari Brasil sama aku, dan sama dari Jakarta salah satunya lagi. Jadi kita tuh sering-sering kalau misalnya weekend pasti ke Reeperbahn atau yang di Hamburg gitu kan, ataupun sekedar makan-makan doang atau kumpul-kumpul gitu aja. Nah jadi akhirnya setelah lulus kuliah tahun 2014, aku mikir aku tuh udah ke Jerman, lulus bahasa Jerman, nggak muluk, aku tuh gimana ya, aku tuh cinta sama bahasa Jerman gitu, dan aku tuh nggak mau kehilangan satupun bahasa Jerman yang aku tahu saat itu. Jadi aku memutuskan untuk lah ke Jerman lagi, egal dengan apapun caranya. Nah jadi salah satu jalan ke Jerman itu dengan mudah, tanpa ada spare konto yang segini-segini ribuan gitulah ya untuk mahasiswa, tanpa ada ini itu, ikutlah aku program au pair. Nah, apa itu program au pair dan gimana kisahku dan bagaimana aku jalannya mengikutin, maksudnya kenapa aku ngikut itu, bagaimana kisahku dan gimana aku akhirnya dapat family. Aku akan buat vlog di video berikutnya. Oke, jadi kalian tunggu aja, nanti aku akan share pengalamanku saat aku ikutin program au pair. Dan sampai di sini dulu videonya kali ini. Jadi supaya kalian yang tanya aku itu kenapa ke Jerman, kenapa bahasa Jerman, ini sudah dijawab di video ini. Dan aku tuh merasa bahasa Jerman, aku mencintai bahasa Jerman. Jadi aku pengen belajar bahasa Jerman langsung di negaranya dan langsung dengan orang-orang Jerman. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari Jerman.